Bismillah, halo, selamat pagi menjelang siang ya Robun. Ini kita mau update kebun pagi ini. Kita lihat pakcoy naibenya udah kayak gini lagi, udah subur lagi sejak dipanen, masya Allah. Jadi pengen bikin video panen pakcoy ya, tapi temennya belum ada. Aku mau kasih lihat juga. Tada, calon benih terong violeta differensita. Besar banget, masya Allah tuh. Ini kalau kita lagi pembenihan seperti ini, tanaman itu berfokus sama ini. Jadi agak kurang tuh anakannya. Buah-buah yang atasnya ini ada satu, tapi memang jadi jarang gitu bunganya. Gak apa-apa. Berkebun itu mengasihkan ya teman-teman. Ini aja aku baru pulang dinas malam dan ya udah pengennya lihat kebun, update kebun. Tuh. Ini update kangkung yang kita tanam di bekas kacang panjang merah. Udah mulai menghijau, mulai keluar daun sejati kayaknya. Oh, belum keluar daun sejati. Sama ini cabai kita yang sembuh dari keriting. Tuh, buahnya panjang-panjang loh, maksimal. Nah, aku mau kasih tips bagi yang memang kurang lahannya atau lahannya terbatas, mau nanam lalapan bisa loh. Contohnya ini kemangi. Nah, jadi kemangi ini kan salah satu herbs ya, herbal gitu, tanaman herbal, dan dia bisa di shady area. Ini sengaja aku tanam di bawah di pot kedondong, jadi dia terletak di bawah tanamannya. Dan masya Allah, lihat sesubur ini tuh, masya Allah. Ini baru aku pindah dari rice bed strawberry. Nah, sama ini kita lihat di sini. Di 5 aku kayaknya jadi satu deh, masya Allah. Tuh, setelah sekian lama. Tapi nggak tahu ya. Semoga aja bisa sampai panen. Dan ini kita mau update jagung. Tuh, jagung manis kita. Yang kita tanam di pot ukuran 40, sama itu ada ukuran 30. Dia sudah mulai membesar, masya Allah. Sama nih melonnya tuh. Semoga aja nggak keriting ya, tapi memang kurang subur. Lihat daunnya cuman setelapak aja, nggak nyampe. Biasanya tuh dia lebar gini segini. Nggak apa-apa, it's okay. Di sini ada rantai. Berkebun itu salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan mental. Di sini ada bunga-bunga yang mau ditanam di resto. Qadarullah udah mulai banyak yang tua nih, nanti kita potong ya biar merangsang pertumbuhan bunga yang baru. Sama ini lihat. Please abaikan sampah itu. Udah berhari-hari nggak aku ambil-ambil juga. Harusnya berang ya Robun, menggeser-geser pot kok males ya. Dan ini apel putsa kita yang kita pruning habis. Udah mulai muncul tunas-tunas baru. Biasanya nanti tunas-tunas seperti ini membawa bakal buah. Tuh. Ini semayan kita. Semayan buah bit kita. Agak kering ya, nanti kita siram deh. Udah mulai menunjukkan daun sejati. Nah, sama ini kimbingkil. Hari ini aku mau pindah tanam ini terong lalap hijau yang sudah telat pindah tanam karena tempatnya nggak ada. Mau kita pindah nanti di sini. Ini ada bekas tanam ubi madu yang tidak ada hasilnya, mau kita pindah situ. Sama kita pindah di bekas kimbingkil. Sebenarnya tadi mau aku pindah di sini nih. Ini bekas terong juga, cuman tuh kayaknya udah aku potong tapi dia nggak mau mati. Dia tumbuh lagi, ya udah biarin aja. Karena idealnya gitu, kalau toh kita mau pakai pot yang sama, jangan di media tanam yang sama, biasanya gitu. Jadi kita tanam di pot bekas ini, di media tanam yang bekas kita pakai. Ini kan bekas pakai terong. Jangan untuk nanam terong lagi, untuk meminimalisasi adanya hama. Jadi kita tanam di tempat yang lain. Nah, ini aku mau kasih lihat cara aku biasa pakai di kebun untuk merawat tanaman mawar. Tadinya banyak banget loh tanaman mawar aku, tapi qadarullah sempat nggak kerawat karena aku kuliah ya. Jadi ini mulai lagi, tapi untuk pembibitan di resto
ini kita potong, pruning di sini supaya nanti ada lagi tuh calon mawarnya lebih pendek lagi, nggak apa-apa. Tuh gitu. Biar tumbuh lagi yang baru. Nih yang udah tua-tua, jangan ragu-ragu ya. Tuh dipotong aja gini. Nah. Ini kan kalau melencir gini juga nggak bagus dia. Jadi kita potong aja. Kalau potongnya nih, misal nih, ini kan terlalu panjang dan ini sudah agak tua batang bawahnya. Ini bisa kita bibitkan lagi, potong yang muda. Nah, yang ini kita kurangin daunnya. Terus kita tancap. Nanti kita titip aja ya di pot mana ya. Apakah itu berhasil? Kadang berhasil, kadang ada juga yang enggak. Karena sebenarnya stek mawar ini ya rezeki-rezekian. Kalau memang bagus, benihnya biasanya jadi. Bagus bibitnya jadi deh. Ini kita tancap sini aja. Nah, tuh. Nah, ini ada lagi nih yang tua. Potong aja. Jangan ragu-ragu. Kalau ada yang tanya ini mawar apa, aku sih belinya di internet ya, di marketplace. Ini namanya mawar Holland. Dia khasnya memang kayak besar-besar gitu mawarnya, rumpunnya besar-besar. Ini kita potong aja deh. Nah, ini juga sama, ini kita potong aja. Lihat ya, nih lihat. Mawar tuh kayak gini. Kalau ini sudah mulai tua, nih biasanya di ketiak-ketiak batangnya tuh dia sudah mau muncul tunas-tunas yang baru. Nih, yang putih-putih ini calon tunas baru. Jadi kita potongnya di sini aja, di atasnya. Tuh, nanti yang bawah dia akan tumbuh tunas baru insya Allah. Justru harus sering di pruning ya kalau mawar. Udah. Ini sampahnya kita biarkan untuk nanti kita kompos. Kita tunggu perkembangannya. Dia agak besar dikit, nanti kita pindah di pawon insya Allah ya. Ini kita mau pindah terong di bekas pot tanam ubi madu yang gagal. Tuh akarnya sebesar ini tapi nggak ada umbinya. Umbinya cuma sejempol. Padahal udah berbulan-bulan, hampir setengah tahun kayaknya. Atau justru udah setengah tahun, lupa aku juga. Sama di sini mau kita tanam di bekas pot kimingkil. Nah, kemarin ada tuh yang tanya di TikTok, sering nggak sih daunnya kayak ada cacingnya gini? Nah, sering ya. Leaf miner namanya. Tuh, leaf miner ini itu tuh sebenarnya lalat yang nitipin telur di bawah daun. Ini udah telat nih. Aku biasanya aku pites gitu. Jadi aku hancurkan daun yang kena leaf miner. Kan di dalamnya ada uletnya tuh, ada larvanya. Jadi aku potong gini biasanya. Terus aku ya udah, aku hancurin gitu. Aku injek sampai hancur biasanya ini daunnya. Tuh, pencegahannya secara organik aku belum tahu ya. Jadi ya udah, pakai manual aja, kita pitesin aja. Udah mulai nggak bagus karena telat pindah tanamnya. Nah, ini mau kita tanam di sini. Tanahnya udah mulai berpasir, harusnya sih ini kita tambahin kompos dulu, cuman kayaknya nggak sempet deh, ini udah terlalu siang. Nanti aja baru kita tambah kompos karena keterbatasan lahan. Jadi kali ini aku mau agak ditumpuk-tumpuk aja ya. Ini ada 2 bibit, mau aku taruh 4 deh di satu ini, satu planter bag ukuran 35. Kita taruh bawah aja. Aku mau coba eksperimen menanam terong dengan metode tanam kimbingkil. Dia agak dalam, nanti seiring berjalannya waktu kita tambah medianya. Apakah dia akan jadi lebih subur? Kayaknya nggak 4 deh, lebih. Seadanya deh, mau aku pindah semua. Nah, ini di sini ada tuh, dia udah tinggi, tapi yang satu tuh menunjukkan ketidaknormalan nih. Bagian pucuknya kan dia menguning, agak keriting. Ini biasanya dia terkena virus Gemini, jadi nanti kita nggak pindahin dalam satu tempat ya. Kita pindah yang sebelahnya aja, yang masih sehat. Tetap sama, kita balik. Potnya udah rajin banget, udah mulai pecah-pecah,
nggak apa-apa kita pakai sampai rusak, karena mau menghindari pakai plastik tuh kayaknya nggak mungkin ya. Perkembangan zaman kita udah banyak apapun pakai plastik, jadi ya udah kita coba sebisa mungkin memakai barang-barang itu sampai rusak kalau dia dalam bentuk plastik. Nah khusus yang ini ada tuh, ada meloncat satu selada retromain di sini, nggak paham kok bisa. Kita gini aja, kita ambil yang sebelahnya, karena ini kan mau ke dalam ya, kalau dalam nanti selada retromainnya bisa mati, sayang. Tuh gini kita masukkan. Kita harus kenceng nih sama pupuknya, kalau dia kayak gini ini kedalaman nih masih ada tanahnya, harus kita kurangin. Masukkan sini, terus sekalian kita tancap kimbingkil aja, lihat deh. Yuk kita geser di sebelahnya, 1, 2, 3, tara. Kita ambil yang sudah mulai menuang batang bawahnya. Jangan nunggu sampai besar banget ya, kalau nunggu sampai bibitnya tinggi banget kadang suka pohonnya jadi kayak gini nih, tuh pohonnya jadi kayak gini, dia melencir gitu tumbuhnya, agak repot. Nah, pas masih kecil kita ambil tuh, terus kita langsung tancap di sini. Potong sedikit, dorong sedikit tanahnya. Nanti disiram ya, jangan lupa disiram pokoknya, karena ini masih bibit baru. Udah rusak. Taruh sini. Tancap gini. Alhamdulillah. Nih, kita dapat 2 nih. Pindah tanam terong lalap sekaligus kita bisa stek kimbingkil. Nah ini yang ada selada retromainnya kita taruh di sini, tapi nggak terlalu dalam karena sayang nanti seladanya mati kalau kedalaman. Kita taruh di bekas kimbingkil. Itu tadi banyak akar kimbingkilnya. Nggak tahu mempengaruhi apa enggak, tapi udah cukup banyak kok kita stek kimbingkil kali ini. Tuh harusnya sih disiram ini ya. Coba kita cari sumber air. Pindah tanam tomat sudah selesai, sama kita dapat stekan kimbingkil. Masya Allah. Mau update labu trombonchino squash kita. Masya Allah tuh, lihat. Panjang banget dia. Dan gimana dong ini? Lihat dari situ dia melengkung ke bawah. Bingung mau berongsongnya pakai apa. Kalau yang ini kan lurus ke bawah nih. Waduh, ada itu, ada korong, udah besar-besar. Tuh. Nanti sore aja deh ya panennya. Aku harus pakai sarung tangan karet supaya nggak gatel kena ini. Ya Allah, aku 5 hari, hampir seminggu, bahkan ini aja masih sisa dikit. Tangan aku bengkak, kemerahan, ruam, gatel banget kena nih loh, nih bulu-bulunya ini. Haha, nggak berani lagi pegang. Nanti aja ya, nunggu. Beberapa hari yang lalu pindah tanam tuh terong lalap hijau di sini, di sela-sela cabai yang keriting semua. Ya begini loh, cabai itu kalau dipindah ada masanya dia nanti keriting, tiba-tiba terus bagus sendiri, subur sendiri. Ya udahlah, biarin aja. Sini kita pindah rosella juga kemarin. Mau lihat nggak cabai keriting aku, berbakti banget dia, gemoy, lucu, malah kayak cabai hias. Karena dia keriting, dia harusnya panjang-panjang gitu loh, mirip cabai japlak, cabai setan. Terus kayak dia keriting, jadi dia gendut, bentek-bentek kayak gini, justru cantik. Insya Allah. Terus itu kesuburan yang hakiki itu ubi madu yang nggak tahu ada buahnya, ada umbinya atau nggak di dalamnya. Yang di pot sih nggak ada. Ini kimbingkil yang kita pindah sudah mulai membesar, sudah mulai lebar-lebar dia daunnya. Ya, ada yang roboh. Tomat rampai kita roboh karena hujan. Kemanginya ini nggak sempat dipanen.
Kemarin udah mepes ikan sih, cuman nggak dipanen semua karena kebanyakan kayaknya taunya pas jadi kurang. Ini melon kita, nggak tahu nih ada buahnya apa enggak yang sebelah sini, tapi kalau yang sebelah sini ada, udah mulai dia. Tapi nggak tahu akan sebesar apa karena tuh pohonnya segini, paling sebola baik lagi mungkin. Ya semoga aja bisa lebih besar. Itu kok belum ada ya buahnya? Oh ada, sebelah sini sayang. Tuh di tempat yang tidak begitu kena matahari, ini aku tanamin bunga zinnia. Tuh. Jadi ini bunga zinnia tadinya muncul di bawah situ karena tadi ada indukannya besar. Aku ambilin, aku taruh di sini untuk sebagai refugia. Kayaknya udah mau mulai berbunga. Hidup kok dia survive. Bunga zinnia itu salah satu bunga yang mudah. Sama di sini ada kucai. Lihat. Kalau waktu itu ada yang tuh di bawah situ ada kucai panjang yang udah mulai rimbun. Ini teman-temannya udah mulai rimbun. Kucai juga bisa ditanam di shady area loh. Ini enak buat dadar telur, buat bikin bakwan, campur mie, tumisan mie gitu juga enak. Bisa jadi pengganti daun bawang dengan harum yang lebih light, nggak strong daun bawang. Oke teman-teman, jadi updatean kebun kita hari ini itu ya, sama kegiatan kebun selepas dinas malam. Masya Allah, rasanya tuh capek nambah, tapi seneng gitu. Jadi untuk kalian yang baru mulai berkebun, yang baru niat, ayo dikumpulin niatnya. Kita mulai berkebun, karena berkebun itu mengasihkan banget loh, Masya Allah. Yuk segera berkebun, happy gardening, selamat berkebun, bye.